Halo, shalom saudara yang terkasih. Di dalam nama Yesus, sekali lagi saya ucapkan selamat malam untuk setiap kita yang sudah join, bahkan yang akan join dalam Mutiara malam hari ini. Malam hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan berdoa ya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami mau diisi atas kebenaran firman-Mu. Kami mau dibaharui, kami mau dibersihkan ya Tuhan. Karena kami tahu hanya firman-Mu sebagai air yang bisa membersihkan hidup kami dari semua yang kotor di dalam hidup kami. Terima kasih untuk malam ini ya Tuhan. Dan kami berdoa ada roh yang lemah lembut untuk kami belajar akan firman-Mu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya ucapkan shalom saudara. Ya, dan biar ada kemenangan di dalam hidup kita. Malam ini kita akan belajar satu topik yang saya rindu kita sama-sama merenungkan sebelum kita akan pergi tidur. Saya berikan satu topik malam ini yaitu jerat iblis. Jerat iblis, salah satu jerat iblis yaitu dosa kesombongan. Ya, sekali lagi salah satu jerat iblis, dosa kesombongan. Dalam Amsal 6 ayat 16 hingga 19, ayat ini berkata 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah saudara, sekali lagi saya mau berkata, saya percaya bahwa Alkitab sendiri mencatat salah satu jerat yang iblis seringkali pakai, yang tanpa kita sadari tertular daripada sifat iblis, yaitu kesombongan. Ya saudara, dalam kitab Amsal di sini jelas berkata 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7. Di dalamnya salah satu yaitu mata yang sombong. Semakin kita ada di atas ketinggian, seringkali tanpa kita sadari angin semakin kuat. Dan angin yang kuat itu bisa membuat orang tanpa sadar dia sombong. Ya, bagaimana dengan Anda dan saya? Saya perkatakan dan saya berdoa ini dijauhkan dari hidup kita. Amin. Sekali lagi saya bawa kita melihat dalam Yesaya 14 ayat yang ke-14 berkata, Aku naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Si iblis adalah sang pendusta itu sendiri yang sudah dilempar oleh Tuhan dari yang namanya sorga menuju ke bumi. Dia memiliki, bahkan dia sendiri mengawali kejatuhannya sebab dia sombong. Ayat ini berkata dia ingin menyamai yang maha tinggi. Sebuah benih kesombongan itu selalu ada dalam hidup bahkan kita setiap orang, bahkan termasuk orang-orang percaya sekalipun. Dan saya mau berkata, mari kita berhati-hati, mari kita waspada. Ya, ada kalanya kita tidak sadar, jangan-jangan kita mulai sombong. Bahkan malam ini saya berdoa untuk setiap kita semakin lemah lembut. Amin saudara. Bahkan kesombongan juga hari-hari ini merambah dengan cepat. Bahkan termasuk saya mau berkata hati-hati kepada Anda yang sudah melayani. Karena kita tidak sadari jerat kesombongan bisa dengan cepat menyusup dalam hidup kita. Kesombonganlah yang menyebabkan seseorang menjadi tidak taat. Bahkan dia bisa menjadi pemberontak. Ya, serta dia memiliki yang namanya kepercayaan tinggi untuk dirinya sendiri. Saudara, kita tahu Lucifer sendiri mengalaminya. Bahkan sampai dia harus jatuh dan dibuang dari sorga sebab kesombongannya. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sekali lagi, ini semua termasuk keinginan dunia. Semua perkara dalam dunia ini, salah satunya tadi disebut keangkuhan hidup.
Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ya. Saya ambil khusus ayat 5 saja. Lukas 18 berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan ya. Dan saudara Amsal ya, Amsal 16 ayat yang kelima. Amsal 16 ayat yang kelima berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi saudara, sebuah kesombongan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Dan sebuah kesombongan atau akibat dari kesombongan, Tuhan itu bisa memberikan hukumannya. Ya, dan saya mau berkata, dosa, salah satu saya mau berkata, kesombongan adalah dosa yang cukup besar. Dan bahkan ini bisa dikatakan dosa terbesar. Sebab apa? Inilah dosa yang sedang tanpa kita sadari memancing kita untuk kita bahkan serupa dengan iblis. Karena apa? Pada basicnya iblis dulu juga karena dia sombonglah, dia mau menyamai yang maha tinggi, dia mau menyamai seperti Tuhan, dia mau seperti Tuhan, sehingga Tuhan harus membuang dia. Saya bukan berkata bahwa penyembahan berhala dan juga dosa yang lain kecil, semua dosa tetap sama. Tetapi manusia ketika masuk dan dia tanpa sadari dosa kesombongan masuk dalam hidupnya, ya, roh kesombongan masuk dalam hidupnya. Saya mau berkata, ini perkara yang sangat serius. Ya, dasarnya oleh apa? Anda boleh baca dalam kitab Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini sebuah gambaran dari orang Farisi dan pemungut cukai yang berada di bait Allah. Bukan doanya. Sekali lagi, dalam case itu Tuhan tidak berkata mengenai doanya yang salah dari orang Farisi dan juga pemungut cukai. Tetapi apa saudara? Motivasinya. Motivasi di dalam hatinya. Sebuah kesombongan orang Farisi ini ketika dia berdoa. Ya saudara, hati-hati. Jika kita mulai merasa sombong, kita tidak sadari, kita sering kali merasa apa-apa saya yang benar, apa-apa saya yang betul, dan semua untuk saya. Hati-hati saudara, itu bertentangan, dan Tuhan tidak suka itu. Dalam 2 Tawarik 26 ayat 16 berkata apa? Saya rindu saudara catat ya. 2 Tawarik 26 ayat 16 berkata, setelah ia menjadi kuat, ini Raja Asia ya. Dia berkata apa? Raja Usia, ia menjadi tinggi hati. Saya mau ulangi. Ayat ini jelas berkata setelah ia menjadi kuat. Setelah Raja Usia hari itu menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saya temukan ada beberapa ciri-ciri orang yang sombong. Saya rindu sekali lagi, take note. Ciri-ciri orang yang sombong, yang pertama, dia mulai tinggi hati. Saudara, orang yang mulai dirasuki atau dikuasai dengan yang namanya kesombongan, tanpa dia sadari dia itu merasa tinggi hati. Yang kedua, bahkan dia melakukan hal-hal yang rusak. Dan yang ketiga, dia berubah setia. Kita tadi baru baca sebuah kisah dari hidup Raja Usia. Dengan cara yang ajaib, sebetulnya Tuhan sudah menolong Raja Usia menjadi raja ya, dibawa Tuhan menjadi raja, menjadi kuat dan termasyhur. Tapi ketika, ingat, berkat itu datang ketika dia punya hubungan yang melekat dengan Tuhan. Dia punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga hidupnya hari itu dibawa Tuhan naik. Namun saudara, ayat yang tadi baru kita baca, ayat 16 dari 2 Tawarik 26, ayat ini jelas berkata bahwa setelah posisinya itu kuat dan berhasil, kehidupan Raja Usia mulai berubah. Raja Usia mulai menjadi tinggi hati. Bahkan dia tidak lagi setia kepada Tuhan. Dulunya dia begitu tekun mencari Tuhan. Dan saudara,
apa yang benar, dia melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi setelah berada di puncak, ya, sekali lagi dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Bahkan tadi ayat itu jelas menyatakan dia melakukan hal yang rusak. Bahkan seharusnya dia tidak boleh membakar korban ukupan sebab dia bukan imam, tapi dia lakukan itu. Wow, saudara, saya mau berkata, hati-hati. Bagaimana dengan Anda pada hari ini? Ya, apakah engkau masih tetap setia ataukah engkau berubah tidak setia? Hati-hati, jangan sampai kita tidak sadari ternyata kita sedang dirasuk sebuah roh kesombongan, jerat daripada iblis. Sekali lagi, hari itu Uzia tidak berkenan sebetulnya memasuki bait Tuhan dan membakar korban ukupan di mezbah. Tapi dia melakukannya. Bahkan saudara perhatikan, ketika ia ditegur oleh Imam Azaria, Raja Uzia malah tersinggung dan amarahnya meluap. Akibatnya timbullah penyakit kusta pada dahinya. Anda boleh baca nanti selanjutnya ya, pada ayat 19b. Bahkan akibat ketidaktaatannya, Raja Uzia sakit kusta, ayat 21, sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Wow, saudara, saya mau berkata malam hari ini, izinkan kasih Tuhan menyentuh engkau. Jangan sampai engkau berubah setia. Jangan sampai engkau mulai tinggi hati. Akibatnya sangat mengerikan. Amsal 27 ayat 21. Saya memakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat ini berkata, emas dan perak diuji dalam perapian. Orang dikenal dari sikapnya terhadap pujian. Apa maksudnya? Saya mau berkata malam hari ini, hati-hati saudara bagaimana engkau meresponi pujian daripada orang lain. Haleluya. Apakah engkau begitu mudah tinggi hati? Ketika orang memuji engkau, apakah engkau cepat mengembalikan untuk kemuliaan Tuhan? Atau engkau simpan dalam hati dan engkau mulai tidak sadar, iblis menghembuskan anginnya dan dia berkata, engkau memang baik, engkau memang very good, engkau memang the best. Tapi satu ketika ada orang mengatai engkau tidak baik, engkau mulai kecewa. Dan disitulah letak kita tidak sadar, dosa kesombongan mulai mengintip dalam hidupmu. Ya saudara, mari kita cepat bertobat. Ada amin. Ciri keempat, karena kesombongan itu seringkali tidak sadar membuat orang tidak bisa menghargai anugerah Tuhan. Hati-hati saudara, ciri orang ini adalah orang-orang yang tidak tahu menghargai anugerah Tuhan. Orang yang sombong menganggap semua yang dimilikinya karena usahanya, karena perbuatannya, karena kekuatannya, karena kekayaannya, karena kebaikannya. Ia lupa bahwa semua adalah kasih karunia Tuhan. Ciri yang kelima, orang yang sombong juga akan bisa, hati-hati, menghapuskan semua kebaikan dalam hidupnya. Apa yang dikatakan tadi, saya memberikan satu ilustrasi atau gambaran seorang Farisi. Ya, dia itu datang ke Tuhan, bahkan dia itu mau menunjukkan yang dia begitu suci. Dia berpuasa, dia itu membayar persepuluhan, dia melakukan hukum Taurat semuanya. Tetapi sebenarnya di sebalik semua itu, dia punya motivasi untuk apa saudara? Agar dia dilihat baik. Ingat, segala kebaikan jika dikerjakan dengan kesombongan akan menjadi sia-sia. Saya berdoa malam ini engkau menangkapnya. Haleluya. Keenam, kesombongan itu juga bisa membuat orang tidak bisa menghargai orang lain. Sekali lagi, dia merasa diri baik, dia merasa diri benar, dan dia suka memandang remeh orang lain. Saudara, Anda dan saya tidak seperti itu. Ada amin? Kita dipanggil untuk saling mengasihi, saling menghargai satu dengan yang lain. Orang-orang yang sombong seringkali dia itu tidak dia sadari, tapi dia punya banyak musuh. Kenapa? Ketika dia datang
Orang berkata, you are the troublemaker. Nah, saya berdoa jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Ada amin. 7. Sombong juga atau ciri orang yang sombong, dia orang jelas ini orang tidak tulus. Orang yang sombong itu selalu punya motivasi melakukan banyak hal. Tuhan melihat hati kita lebih dari apa yang kita kerjakan. Ingat itu saudara. Orang sombong adalah orang yang juga seringkali satu-satunya orang yang paling susah untuk bertobat. Sebab apa? Karena dia merasa diri benar. Ya, dia itu tidak mau mengakui kesalahannya. Dia selalu berusaha membuktikan bahwa dia benar. Sehingga apa? Saya mau berkata, impact-nya hati-hati. Impact atau akibatnya, bahwa ketika kita tidak sadari, kita tidak suka mengaku kesalahan kita, tidak suka cepat bertobat, maka hatimu akan mudah ditemukan sangat keras. Dan saudara, orang keras tidak bisa menangis dalam hadirat Tuhan. Orang yang keras tidak bisa rasakan jamahan Tuhan. Orang yang keras sangat susah untuk menangkap pekerjaan Roh Kudus. Saya berdoa malam hari ini, biar anugerah Tuhan menghancurkan semua kekerasan hati kita. Ada amin. Sekali lagi, berlaku sombong adalah tindakan yang paling mudah dilakukan. Oleh karena apa saudara? Karena kita tidak sadari itu bisa muncul bila-bila masa. Ya, hanya dengan ucapan dan tindakan kita bisa cepat sombong. Itulah sebabnya orang yang menganggap kesombongan perkara kecil, bahkan tidak termasuk dosa, saya mau berkata itu salah. Sombong itu sebuah dosa. Amsal 21 ayat 4 berkata, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi saudara yang terkasih, malam hari ini Anda yang join Mutiara Malam, mari jaga hati kita, dijauhkan dari semua kesombongan. Amin. Kesombongan juga adalah salah satu perkara yang sangat-sangat dibenci oleh Tuhan. Dalam Amsal 6 ini jelas ya, Anda boleh baca di rumah Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Tadi saya juga sudah share bahwa jelas Tuhan sangat menentang orang yang sombong. Yesaya 2 ayat 11 berkata, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sombong itu tidak ada gunanya. Saya mau berkata, mari bertobat. Ada amin saudara. Ya, sebab kita tidak sadari ketika kita sombong, pekerjaan Roh Kudus tidak bekerja dalam hidup kita. Sekarang saya mencatat ada beberapa ciri juga kecenderungan yang sering terjadi, yaitu kepada orang-orang yang saya mau berkata baru bertobat. Saya mau berkata untuk Anda yang baru bertobat. Kenapa orang-orang baru bertobat tidak bisa jadi pemimpin? Sebab Alkitab berkata dalam 1 Timotius 3 ayat 6 berkata, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dengan hukuman iblis. Saya mau berkata buat Anda yang baru bertobat, mari belajar latih dulu hatimu. Mari belajar rendah hati, jaga kerendahan hati, supaya satu hari Tuhan akan promosikan hidupmu. Sekarang kita akan lihat kecenderungan kesombongan yang sering kali terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang pertama, sering kali kesombongan yang mungkin kita tidak rasa, oh betul nggak itu sombong? Tapi saya mau berkata, sebetulnya itu sebuah kesombongan. Apakah itu? Yang pertama, ketika kita merasa sudah tahu. Nah, saudara perhatikan, orang yang sombong secara rohani, dia merasa sudah tahu firman Tuhan, tetapi dia mengabaikan kuasa firman Tuhan dan kuasa doa. Haleluya. Siapa di antara saudara malam hari ini, engkau sudah tahu firman? Oh, saya sudah tahu pastor. Tetapi engkau tidak sadari, engkau mengabaikan kuasa firman. Engkau mengabaikan kuasa doa. Ketika engkau mengalami masalah, engkau tidak cari Tuhan, tapi engkau cari manusia. Dan ini sama halnya dengan orang yang sombong. Haleluya. Saya berdoa malam hari ini setiap kita akan diubahkan hati kita. Amin saudara.
Orang-orang yang sombong biasanya akan merasa dirinya sudah tahu. Bahkan dia tidak perlu lagi bergantung kepada Tuhan. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Kedua, orang kecenderungan yang sombong seringkali terjadi di dalam hidup anak-anak Tuhan. Dia tidak mau mengakui dosanya. Sekali lagi kecenderungan ini muncul, yaitu dia tidak mau mengakui dosa. Orang yang sombong cenderung tinggi hati. Hal inilah yang membuat mereka selalu suka menyalahkan orang lain. Mereka menolak untuk mengakui kesalahan. Mereka tidak pernah mengalami sebuah pertobatan yang sejati. Apa itu pertobatan sejati? Pertobatan sejati adalah kita mengaku dosa kita dan kita berubah. Katakan amin. Yes. Sebuah pertobatan sejati itu harus keluar dengan buah pertobatan, yaitu berubah. Anda harus berubah. Kalau Anda tidak pernah berubah, maafkan saudara yang terkasih, mungkin kita tidak sadari, tapi dalam hal rohani kita sombong. Ya, buahnya itu harus nyata. Ada amin. Dan saya mau berkata, hati-hati ketika kita sering tidak mau bertobat, sering tidak mau berubah. Kita akan mengalami bahkan stuck atau pemberhentian dalam hal roh. Roh kita mulai tumpul. Bahkan saya mau berkata, hati-hati ketika akan masuk dalam sebuah level rohmu tertidur sampai bisa mati. Saudara, kenapa hari itu Saul ditegur Tuhan habis-habisan? Kenapa Saul juga adalah seorang raja yang awalnya dipakai Tuhan dengan keajaiban, tetapi tanpa dia sadari dia sudah sombong. Dan ketika dia sudah sombong, dia tinggi hati, roh Allah undur daripadanya. Saudara, betapa kesombongan adalah perkara yang sangat serius di hadapan Tuhan. Dan saya berdoa dibersihkan dalam nama Yesus dari hidup kita. Amin. Kecenderungan selanjutnya juga adalah orang-orang yang sombong adalah dia tidak bisa memiliki ketundukan pada otoritas. Sekali lagi, orang-orang sombong adalah orang-orang yang seringkali tidak bisa tunduk kepada otoritas. Orang-orang ini sering berpikir bahwa mereka punya kebebasan melakukan segala sesuatu dengan cara mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka lebih memilih untuk tidak tunduk. Dimanapun dia berada, seringkali dia tidak akan bisa tunduk kepada otoritas kepemimpinan. Dan saya mau berkata, anak Tuhan, ketika engkau mau dipakai Tuhan lebih naik, salah satu bukti dan sifat yang Tuhan mau ada dalam hidup kita, yaitu roh ketundukan. Engkau harus punya ketundukan. Ketundukanlah yang bisa menghabisi semua kesombongan dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Yes. Sebetulnya ketundukan adalah obat bagi kesombongan hidup kita. Ya, seringkali saya mau berkata bahkan kecenderungan terjadi banyak di gereja-gereja pelayan-pelayan Tuhan. Ketika mereka punya skill yang baik, mereka punya karunia-karunia, talenta yang baik, tapi tidak diimbangi dengan karakter yang baik, mereka menjadi orang yang cepat jatuh. Saya berdoa dan berkata malam hari ini, siapapun di antara Anda yang join live, kalau Anda sudah pernah melayani atau belum melayani, mari jaga dosa ini dari kesombongan. Ada amin. Selanjutnya bahkan sering terjadi juga di antara anak Tuhan, yaitu dia merasa tahu banyak hal. Nah saudara perhatikan, 1 Korintus 8 ayat 2 berkata, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Jadi tanpa kita sadari, sekali lagi izinkan hidupmu melewati proses. Izinkan engkau menjadi seorang yang punya hati hamba, hati yang mau diubah, hati yang mau dibentuk. Karena saudara ingat, kita digambarkan seperti bejana tanah liat.
bagaimana seorang penjunan membuat bejana yang indah. Dia harus mengawalinya mencari bahan yang lembut. Bejana itu tanah liat, kalau ditemukan ada batu kecil saja, itu batu harus diambil dan dibuang. Sebab batu kecil-kecil kalau itu lebih dari satu, bahkan satu saja saudara, itu akan bisa menghancurkan bentuk dari bejana itu. Betapa Anda dan saya juga sebagai bejana-bejana tanah liat Tuhan. Tuhan berkata, aku penjunan dan engkau adalah bejanaku. Mari izinkan Tuhan membentuk engkau. Amin saudara. Sepertinya susah, tetapi tidak ada yang mustahil di dalam Yesus. Izinkan hatimu rela supaya Tuhan membentuk roh kerendahan hati di dalam hatimu. Selain itu juga keseringan atau kecenderungan yang muncul terjadi ketika di dalam gereja Tuhan ada banyak orang yang sombong. Orang-orang ini adalah orang yang suka mengkritik. Apa itu mengkritik? Orang-orang ini suka komplain. Ini orang-orang yang suka menilai seseorang satu dengan yang lain dengan penilaian yang negatif. Ketika kita menilai seseorang dengan pikiran positif, motivasi positif, itu baik. Tetapi ketika kita punya motivasi yang sudah negatif, maka penilaian kita akan bisa jadi negatif, saudara. Ya, sekali lagi hati-hati. Itu tanda-tanda ada yang namanya bibit atau benih kesombongan. Kecenderungan yang lain juga bahwa orang sombong selalu fokus pada dirinya sendiri. Saudara, orang yang sombong, dia selalu menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. Dan saya mau berkata, mari kita jaga hati kita. Kesombongan itu dapat digambarkan sebuah bentuk fokus kepada dirinya sendiri. Daud menggambarkan kesombongan ini dalam Mazmur 10 ayat 4. Daud berkata, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Wow saudara, tidak merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari hidupnya. Karena itu saya berdoa, pastikan hatimu dan hatiku lepas dan bersih dari kesombongan. Amin saudara. Salah satu contoh saya mau berkat dan membawa kita malam ini. Saya yakin di antara saudara sangat familiar ya dengan salah satu kapal namanya Titanic. Kapal ini bahkan saudara menjadi sebuah kisah yang sangat legendaris. Dan sampai orang-orang membuat movie atau membuat sebuah drama dalam khususnya kejadian ini. Saudara tahukah bahwa kapal ini sebetulnya kapal yang didesain spesial. Dan kapal ini orang mengharapkan, banyak orang yang mengharapkan salah satu kapal, bahkan satu-satunya kapal terbesar di dunia, yang mereka harapkan tidak akan bisa tenggelam. Wow saudara. Tapi saudara tahukah bahwa tenggelamnya kapal Titanic ini itu sebetulnya meruntuhkan semua pemahaman orang-orang yang sangat sombong. Konon dalam sebuah cerita, seorang kapten kapal Titanic itu pernah berkata, ini perkataan statementnya, Tuhan sendiri tidak dapat menenggelamkan kapal ini. Dengan pengalamannya lebih dari 40 tahun, tidak ada satupun pelayaran di bawah kendali saya yang pernah gagal di tengah keadaan laut yang menggila sekalipun. Wow, statementnya dia berani berkata, ini kapal tidak akan bisa tenggelam. Tapi saudara tahukah bahwa ketika ini kapal yang begitu lux, yang begitu mewah, yang begitu cantik, begitu indah, kokoh dan kuat, mulai dilancarkan atau mulai digunakan tanpa mereka sadari, dalam pelayaran beberapa masa saja kapal ini melanggar yang namanya gunung es yang kuat saudara. Dan endingnya kita tahu kapal ini tenggelam.
Saya melihat catatan bahwa kapal ini tenggelam hanya dalam masa 2 jam 40 menit selepas kapal ini berlanggar dengan gunung es. Saudara, saya mau berkata, siapa yang tahu atas hidup ini? Amsal 27 ayat 1 berkata, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Ini peringatan tegas. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Oleh karena itu saya mau berkata, jangan sombong. Katakan amin. Haleluya, amin. Saudara, kesombongan itu juga seperti penyakit kanker yang sangat susah disembuhkan. Lebih susah dari penyakit kanker. Amsal 16 ayat 18 saya baca buat kita. Amsal 16 ayat 18 hingga 20. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejahatan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, jelas ayat ini berkata kecongkakan mendahului kehancuran. Saya yakin di antara Anda yang join live malam ini, kita tidak mau hidup kita hancur. Ada amin? Kita tidak mau keluarga kita hancur. Oleh karena itu, tetaplah rendah hati. Amsal 8 ayat 12, saudara. Secara khusus saya baca Amsal 8 ayat 13 berkata, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Tadi ini jelas Amsal berkata Tuhan benci. Ada amin. Haleluya. Amin, saudara. Biarlah setiap kita diberikan hati yang lemah lembut malam ini. Haleluya. Sekali lagi saya mau bawa kita baca ya. Amsal 8 ayat yang ke-13. Dikatakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Takut akan Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita jaga roh takut akan Tuhan. Ketika kita punya roh takut akan Tuhan, kita akan dijauhkan dari semua kesombongan. Kenapa? Karena ketika kita punya roh takut akan Tuhan, kita lebih menghargai suara Tuhan dan suara Roh Kudus yang akan membimbing Anda dan saya, menuntun kita pada jalan yang Tuhan rindukan. Amin, saudara. Belajar rendah hati. Ada amin? Katakan rendah hati, rendah hati, rendah hati. Amsal 22 ayat 4 berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Haleluya. Saya rindu setiap saudara kejar ini. Jadi orang yang rendah hati. Ya saudara, jelas di sini dikatakan kerendahan hati itu akan membawa kita kepada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Malam ini saya mau berkata, tidak ada musuh yang lebih hebat dalam pertumbuhan rohani kita kecuali kesombongan. Dan tidak ada yang lebih mendorong pertumbuhan rohani kecuali kerendahan hati. Jika engkau semakin punya kerendahan hati, saya percaya, saya yakin, maka rohanimu juga akan bertumbuh. Ada amin, saudara yang terkasih dimanapun kau berada. Lukas 14 ayat 11 berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Katakan amin. Yes, yes, yes. Mari saudara, hari-hari ini kuasai dirimu. Jadilah rendah hati. Amin. Saya tutup perenungan malam hari ini. Saya rindu kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Ada sebuah lagu dan tajuk lagu ini berkata, ampuni Tuhan atas semua kesombonganku. Dan selepas itu saya berdoa buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, haleluya.
Yes Lord, amen. Amen. Yes. Aku mendekat di hadapan tahta-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati-Mu. Yes Lord. Bawa aku kembali, tarikku Tuhan lebih dekat lagi. Amin. Haleluya. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Yes Lord. Tanamlah kami ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Oh yes Lord. Meteraikan kami di dalam hati-Mu ya Tuhan. Amin. Yes Lord. Yes Lord. Thank you Jesus. Basuh semua keletihan setiap kami Tuhan. Basuh semua, bersihkan dalam hidup kami Tuhan. Sentuh kebekuan kami Tuhan. Amin. Jiwa juga rohku. Amin. Haleluya. Habiskan kedaginganku, nyembahmu jadi mimpiku. Di hadapan tahta-Mu ku berseru. Yes. Jangan biarkan Tuhan. Kiralaya shikarana makarataya shire. Kiralaya mo. Oh. Yes Lord. Amin. Amin. Meteraikanku Tuhan. Di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Kiralaya shikarana makarataya shikarataya-Mu. Tuhan, nama berdoa, jangan biarkan setiap kami pergi ya Tuhan. Jangan biarkan kami berlari dari hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord. Kiralaya shikarana nanaya-Mu. Oh shikiria karataya-Mu. Yes Lord, tanam kami Tuhan.
Amin, 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 amin. Bapa di sorga, bawa kami Tuhan melekat dengan hatimu, bawa kami Tuhan untuk dekat dengan hatimu. Malam ini hamba berdoa untuk setiap yang join live Tuhan. Oh, hamba berdoa Roh Kudus jamah hati kami, buang semua kesombongan dari hidup kami, berikan kami hati yang rendah hati untuk kami bisa dibentuk dan dibaharui di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunlah jubah yang baru, jubah kerendahan hati bagi kami malam hari ini. Dan kiranya damai sejahtera, kekuatan baru menjadi bahagian kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin, haleluya. Saudara yang terkasih, dan biarlah malam hari ini sebagai malam kita memakai jubah kerendahan hati di dalam hidup ini. Terima kasih saudara Anda yang sudah join malam ini. Kiranya engkau diberkati. God bless you.